Sekolah dan konteks sosio-kultural. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi mengenai sekolah dan konteks sosio-kultural. Adapun pemateri pertama atas nama Juartini akan memaparkan materi mengenai pengertian sekolah, konsep dasar terbentuknya sekolah, pendidikan memerlukan masyarakat, dan peran masyarakat dalam terbentuknya sekolah. Kemudian pemateri kedua atas nama Desya Nurul Sari Mansur akan memaparkan materi mengenai pengertian kebudayaan, budaya, kultural, dan sosio-kultural. Dan pemateri ketiga, saya sendiri akan memaparkan materi mengenai sosialisasi dalam masyarakat, sosialisasi dalam keluarga, dan sosialisasi dalam sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juartini akan memaparkan materi mengenai sekolah dan konteks sosio-kultural. Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi, sekolah adalah sebagai suatu sistem sosial dibatasi oleh sekumpulan elemen kegiatan yang berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan sosial sekolah yang demikian bersifat aktif, kreatif, dan artinya sekolah dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat atau banyak orang. Dalam hal ini adalah orang-orang yang terbaik. Selanjutnya, konsep dasar terbentuknya sekolah. Peranan sekolah dalam pendidikan yang merupakan tingkatan kedua setelah pendidikan dalam keluarga. Peranan sekolah yakni mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang dibawa dari keluarganya. Peran seorang guru dalam pendidik harus memikul pertanggungjawaban untuk mendidik. Guru yang ada di sekolah merupakan pendidik formal secara langsung menerima kepercayaan dari sekolah maupun dari masyarakat untuk memangku jabatan dan pertanggungjawaban tentang pendidikan. Sekolah ada sejak awal, sejak peradaban manusia untuk bertahan hidup. Manusia awalnya tidak membutuhkan sekolah untuk meneruskan informasi. Anak-anak muda hendak mendapatkan pendidikan dalam wujud keluarga. Seiring waktu, populasi bertumbuh dan masyarakat terbentuk. Daripada setiap keluarga bertanggung jawab secara individu tentang pendidikan, orang-orang segera menyadari lebih mudah dan lebih efisien membentuk sekolah atau sekelompok kecil untuk mengajar sekelompok anak dalam jumlah banyak. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang disinggahi oleh bangsa Eropa. Hal ini bukan tanpa sebab. Mereka mengetahui bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan alamnya. Tujuannya adalah sama dengan bangsa Eropa lainnya, yakni untuk melakukan perdagangan. Di samping untuk melakukan perdagangan, Portugis juga mempunyai tujuan untuk menyebarkan agama Katolik demi tercapainya penyebaran agama di Indonesia. Portugis mendirikan atau membangun sebuah sarana yang namanya sekolah. Mereka mempunyai anggapan bahwa ketika didirikan sebuah sekolah, rakyat Indonesia menjadi terdidik, bisa menulis, bisa membaca, bisa menghitung. Adapun menurut Hasbullah 2001, peran masyarakat terhadap sekolah yaitu yang pertama, masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. Masyarakatlah yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung-gedung, sekolah, perpustakaan, aula, dan lain-lainnya. Masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah, sekolah yang bisa melibatkan masyarakat yang memiliki keahlian khusus seperti petani, pedagang, polisi, dokter, dan lain sebagainya. Masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. Dari beberapa uraian tersebut di atas dijelaskan bahwa telah terlihat pada hakikatnya masyarakat mempunyai peran yang cukup besar bagi pendidikan. Selanjutnya, mengapa masyarakat penting bagi pendidikan? Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan di sekolah dan tersedianya sarana dan prasarana saja, tetapi juga ditentukan oleh lingkungan keluarga atau masyarakat.
adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah, maka sekolah perlu memberdayakan masyarakat dan lingkungan secara optimal. Hal ini penting karena sekolah memerlukan masyarakat untuk memberikan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan masyarakat dalam melaksanakan program tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang mau diberikan di sini. Saya akan memaparkan materi mengenai pengertian kebudayaan, budaya, kultural, dan sosiokultural. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengertian kebudayaan. Secara etimologi, kata kebudayaan berasal dari sang pencipta, yaitu budaya, dalam bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal atau budi. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki secara bersama oleh semua kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya yaitu menurut Salsabilah Herani pada tahun 2015, arti kebudayaan adalah segala hasil cipta rasa dan karsa setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya yaitu pengertian budaya. Kata budaya secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang dalam bentuk jamaknya yaitu budi yang berarti akal dan budi, sama halnya dengan kebudayaan. Selanjutnya yaitu menurut Hendis pada tahun 2012 mengatakan bahwa budaya adalah suatu kompleks yang meliputi pengetahuan, keyakinan, seni, moral, dan adat istiadat serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang dimiliki oleh sebagian orang sebagai suatu masyarakat. Dan selanjutnya pengertian ketiga yaitu pengertian dari kultural. Nah, dalam bahasa Inggris, norma budaya istiadat dikatakan sebagai kultur yang berasal dari kata Latin volere, yaitu mengelola atau mengajarkan. Mampu mendefinisikan juga sebagai mengelola tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Nah, sedangkan menurut Elizabeth Taylor dan Ilham Mahmud pada tahun 2015, kultur berasal dari sebuah kata budaya yaitu yang universal bagi manusia dan berbagai macam tingkatan yang dianut oleh seluruh anggota masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mengenai pengertian sosiokultural. Nah, sosiokultural yaitu adalah suatu wadah atau proses yang menyangkut hubungan antara manusia dengan budaya, di mana proses tersebut menyangkut tingkah laku manusia yang diatur olehnya menjadi proses yang saling mengikat antara unsur-unsur kebendaan dan spiritual itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku materi ketiga akan memaparkan materi mengenai sosialisasi dalam masyarakat, sosialisasi dalam keluarga, dan sosialisasi dalam sekolah. Sosialisasi dalam masyarakat. Sosialisasi merupakan sistem dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat penting. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan bermasyarakat, yaitu yang pertama, memberikan dasar atau kondisi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat. Yang kedua, memungkinkan lestarinya suatu masyarakat, karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja, hingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu. Yang kedua, sosialisasi dalam keluarga. Secara umum, sosialisasi dapat diartikan sebagai proses pendidikan sosial yang terjadi beberapa orang atau kelompok tertentu. Kemudian, proses sosialisasi bisa terjadi di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sosialisasi dalam keluarga terjadi antar anggota keluarga. Yang kedua, sosialisasi lingkungan sekolah terjadi antar teman sebaya. Terakhir, sosialisasi dalam lingkungan masyarakat yaitu terjadi di antara anggota masyarakat. Setiap anak akan diberikan pola-pola hidup, nilai dan norma sosial oleh keluarganya tergantung cara mereka masing-masing. Keluarga sebagai pembentuk nilai pola-pola hidup seseorang. Kemudian yang terakhir yaitu sosialisasi dalam sekolah. Sekolah merupakan media sosialisasi yang lebih luas dari keluarga. Sekolah mempunyai potensi yang cukup besar dalam pembentukan sikap dan perilaku seorang anak, serta mempersiapkannya untuk penguasaan peranan-peranan baru di kemudian hari dikala anak atau orang tua tidak lagi menggantungkan hidupnya pada orang tua atau keluarganya.
itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.